Ya, halo teman-teman, kembali lagi di cara cepat tutorial. Video kali ini aku akan bahas mengenai identifikasi masalah untuk mengerjakan LK-1 di BPG dalam jabatan tahun 2022 ya. Untuk diidentifikasi masalah tersendiri dibagi menjadi 3 poin ya. Nanti ada jenis permasalahan, masalah yang diidentifikasi, dan analisis identifikasi masalah. Langsung saja ya teman-teman. Untuk yang pertama, jenis permasalahannya yaitu pedagogik, literasi, dan numerasi. Masalah yang diidentifikasi yaitu motivasi belajar siswa yang rendah. Analisis identifikasi masalahnya yang pertama, ini terkait dengan motivasi ya. Siswa sering bermain dengan teman sebangku saat guru sedang menjelaskan. Yang kedua, siswa berangkat ke sekolah hanya bertujuan untuk bermain dan mendapatkan uang jajan. Yang ketiga, siswa susah sekali jika disuruh mengerjakan tugas pelajaran ataupun PR. Mereka hanya membuang-buang waktu dengan melakukan kegiatan lain seperti bercerita dengan teman sebangku. Yang keempat, sikap tidak semangat yang ditunjukkan siswa, seperti contoh kepala diletakkan di atas meja. Dan yang kelima, pergi meninggalkan tempat belajar saat pelajaran sedang berlangsung, seperti izin toilet atau membuang sampah. Setelah itu, kemampuan membaca dan memahami pada anak masih kurang. Minat baca anak yang rendah kalau tidak disuruh siswa masih susah untuk memulai membaca buku. Yang kedua, perpustakaan yang selalu sepi saat jam istirahat, anak lebih mementingkan bermain daripada pergi ke perpustakaan untuk membaca buku. Yang kelima, pemahaman terhadap kosakata yang sangat rendah. Misalkan siswa sering menanyakan arti dari sebuah kata. Hal ini sering terjadi di lingkungan sekolah ya. Selanjutnya, siswa seringkali menanyakan hal yang sudah ada pada bacaan. Tidak bisa memahami petunjuk pengerjaan soal. Dalam petunjuk sudah jelas ya perintahnya, tetapi seringkali siswa menanyakan pada guru dan keseringan mengerjakan tidak sesuai dengan perintah soal. Ya. Lalu kemampuan numerasinya, kesulitan dalam mengerjakan soal, perkalian dan pembagian. Kesulitan mengerjakan perkalian bersusun. Dalam hal ini banyak siswa yang salah konsep dalam hidup. Contohnya seperti berikutnya teman-teman. Lalu masuk yang kedua, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Dan masalah pembelajaran ya, ini di kelas 5 SD belum bisa membaca dengan lancar. Lalu di sini analisis identifikasinya yaitu kemampuan membaca masih di bawah rata-rata KPM, kesulitan membaca satu kata, sering sekali mengucap kata yang salah, misal mendatangi jadi menandatangani, dan lain sebagainya. Untuk masalah yang diidentifikasi yang kedua yaitu mayoritas siswa susah dalam memahami suatu bacaan. Ya, analisisnya berulang kali bertanya hal yang sama. Siswa seringkali bertanya mengenai arti sebuah kata, tidak memahami inti bacaan. Ya. Lalu jenis permasalahan yang ketiga yaitu membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Relasi antara guru dengan orang tua terkait pembelajaran masih terbatas. Ya. Analisisnya orang tua tidak pernah membimbing siswa dalam belajar. Ini yang paling utama ini ya teman-teman. Kebanyakan orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah, padahal di rumah anak juga perlu pengawasan dalam proses belajar. Selanjutnya orang tua beranggapan bahwa belajar hanya di sekolah ya. Yang keempat yaitu pemahaman pemanfaatan model pembelajaran ya. Di sini guru minim dalam mengimplementasikan model pembelajaran inovatif ya. Analisisnya, guru belum menguasai terkait karakteristik model-model pembelajaran inovatif. Hal ini membuat guru enggan menggunakan model pembelajaran inovatif ya. Bagaimana kita mau menggunakan model pembelajaran kalau karakteristiknya saja belum tahu ya. Yang kelima, materi terkait literasi numerasi, advanced material, misconception, dan odds ya. Di sini masalah yang
Identifikasi yaitu guru belum memahami dengan baik materi 03 bangun 2. Ya. Analisisnya, guru kesulitan mengajarkan materi yang berhubungan dengan logika. Guru kebingungan ketika mengerjakan soal terkait materi tersebut. Materi ajar dilewati karena guru sulit memahami. Ini kurang penyampaian materi yang mengarah ke Yang keenam nih, pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Guru belum maksimal dalam memanfaatkan TIK ya. Analisisnya, penggunaan proyektor hanya saat senam dan rapat saja. Ini yang kemungkinan di tempat-tempat teman-teman yang sama ya. Sampai saat ini guru belum pernah menggunakan Zoom, Google Meet, Classroom, Form, dan lain sebagainya dalam pembelajaran. Ya. Penilaian ulangan harian dan sejenisnya masih dilakukan secara manual ya. Inovasi, tidak adanya inovasi pembuatan media pembelajaran sederhana, masih menjadikan buku sebagai sumber belajar, dan media yang digunakan selama 3 tahun terakhir tidak ada di filman atau perkembangan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.